Hasil tes doping kedua Pogba sudah keluar. Hasilnya tetap positif. Hasil tes doping kedua gelandang Juventus Paul Pogba dikabarkan sudah keluar dan hasilnya tetap positif testosterone. Sekitar 3 pekan yang lalu, ada kabar mengejutkan. Pogba dinyatakan positif doping dalam sebuah tes acak. Tes itu dilakukan usai digelarnya laga Udinese pada 20 Agustus tahun 2023 kemarin. Saat itu Pogba sejatinya tidak bermain, ia ada di bangku cadangan. Saat itu memastikan keakuratannya, maka dilakukan tes kedua. Kini, hasil tes kedua sudah keluar. Hasilnya dalam tubuh Paul Pogba terkandung zat testosterone. Kabar ini dilansir oleh sejumlah media di Italia, termasuk Sky Sport Italia. Jadi apa artinya hal itu bagi Paul Pogba? Gelandang asal Prancis itu kini sekarang terancam sanksi larangan bermain untuk waktu yang cukup lama. Pogba sendiri sebelumnya sudah diminta untuk tidak berlatih dengan skuad Juventus. Sekarang ini Pogba masih terikat kontrak dengan Juve sampai tahun 2025. Namun kasus doping ini bisa saja membuat Bianconeri melepasnya dengan lebih cepat. Sebelumnya pelatih Juventus sempat ditanya soal kasus tes doping Paul Pogba. Ia mengaku tak bisa memberikan informasi apapun terkait hal tersebut. Saya tidak tahu tentang konfirmasinya. Saya minta maaf, aku Allegri pada konferensi pers menjelang derby Turin melawan Torino via Football Italia. Kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Percuma saja berkomentar sekarang. Secara manusiawi, saya menyesalkannya. Tandas Cari bek kanan baru. Arsenal sasar wonderkid Fiorentina ini. Beredar kabar seputar aktivitas transfer Arsenal di tahun 2024 nanti. The Gunners dilaporkan berminat untuk memboyong Michael Kayod dari Fiorentina di musim 2023 tahun 2024 ini. Arsenal merupakan salah satu tim penantang gelar EPL. Tim besutan Mikel Arteta itu mengawali musim ini dengan serangkaian hasil bagus. Meski begitu, Arteta dikabarkan masih kurang puas dengan kedalaman timnya. Ia ingin memperkuat timnya agar mereka bisa bersaing di semua kompetisi yang mereka ikuti. Dilansir Calciomer 1, salah satu posisi yang ingin diperkuat Arteta adalah bek kanan. Ia sudah menemukan kandidat yang pas untuk posisi itu pada diri Michael Kayode. Menurut laporan tersebut, Arteta ingin memboyong bek kanan baru ke Emirates Stadium. Ini disebabkan performa Takehiro Tomiyasu di sisi kanan pertahanan Arsenal kurang maksimal. Alhasilnya lebih banyak mengandalkan Ben White di posisi itu. Situasi ini membuat Arteta kurang nyaman, sehingga ia berminat untuk memboyong bek kanan baru secepatnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa salah satu pemain yang saat ini masuk dalam incaran Arteta adalah Michael Kayode. Sang bek merupakan sosok rising star di skuad La Viola. Masih berusia 19 tahun, namun penampilannya sudah cukup konsisten bersama Fiorentina. Arteta percaya Kayode bisa menjadi aset yang bagus bagi Arsenal di masa depan, jadi ia berminat untuk merekrutnya. Kans Arsenal untuk membajak Kayode di tahun 2024 nanti tergolong cukup besar. Kontrak sang bek di Fiorentina habis pada tahun 2025 nanti, dan sejauh ini ia masih enggan untuk mengikat kontrak baru di Fiorentina. Minta laga Tottenham vs Liverpool diulang. Begini klarifikasi Klopp. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menegaskan banyak orang salah memahami ucapannya ketika mendengarnya meminta laga lawan Tottenham diulang. Liverpool sebelumnya mendapat memori menyakitkan di markas Tottenham di pekan ke-7 Premier League tahun 2023 tahun 2024. Di sana mereka kalah dengan skor 2-1. Hasil akhirnya bisa saja berbeda jika gol Luis Diaz disahkan, atau jika dua pemain Liverpool yakni Curtis Jones dan Diogo Jota tidak di kartu merah. Usai melawan Spurs, Liverpool berduel lawan Union SG di matchday 2 grup Liga Eropa 2023-2024 di Anfield, Jumat 6 Oktober 2023 dini hari. The Reds berhasil menang dengan skor 2-0, imbas dari tidak disahkannya gol Luis Diaz.
Gagal dapat Jurien Timber, Manchester United incar saudara kembarnya. Isu baru datang bagi Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan sedang mengincar saudara kembar Jurien Timber, Quinten Timber. Nama Jurien Timber sempat ramai dikaitkan dengan Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu sempat mengejar jasa sang bek. Sejak tahun lalu, di musim panas kemarin, Manchester United sempat dikaitkan kembali dengan Timber. Namun sang bek lebih memilih untuk pindah ke rival MU, Arsenal. 90 Min melaporkan bahwa Manchester United kini sudah move on dari Jurien Timber. Mereka kini mengincar saudara kembarnya, Quinten Timber. Berbeda dari kembarannya yang berposisi sebagai bek, Quinten merupakan seorang gelandang. Ia memiliki posisi asli sebagai gelandang tengah, namun ia bisa bermain dengan sama baiknya di posisi gelandang serang dan gelandang bertahan. Erik ten Hag dikabarkan sangat terkesan melihat penampilan Timber bersama Feyenoord dalam 2 musim terakhir. Alhasil ia ingin memboyongnya ke Old Trafford. Laporan yang sama mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mendapatkan jasa Timber di tahun 2024 cukup terbuka. Sang gelandang mengakui bahwa ia ingin pindah ke klub yang lebih besar. Ia ingin menjajal kemampuannya di liga-liga top Eropa. Jadi jika Manchester United benar-benar serius ingin merekrutnya, maka sang gelandang siap mendengarkan tawaran tersebut. Manchester United dikabarkan harus siap tekor agak banyak untuk mendatangkan Timber. Sang gelandang masih terikat kontrak di Feyenoord hingga tahun 2026, sehingga mahar transfernya bakal sedikit lebih mahal. Luka Modric digosipkan bakal cabut ke Inter Miami. Carlo Ancelotti gak bakal. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti baru-baru ini memberikan klarifikasi seputar masa depan Luka Modric. Ia memastikan sang gelandang tidak akan pindah ke Inter Miami di Januari tahun 2024 nanti. Seperti yang sudah diketahui, Modric mulai kehilangan tempat di skuad Real Madrid. Posisinya di lini tengah Los Blancos mulai digantikan oleh gelandang-gelandang muda El Real. Alhasil beredar rumor bahwa Modric akan cabut di musim dingin nanti. Kebetulan, Inter Miami atas permintaan Lionel Messi ingin memboyong Modric ke MLS. Ancelotti memastikan bahwa sang gelandang tidak akan cabut dari Bernabeu di musim dingin nanti. Apakah Luka Modric akan pergi di Januari nanti? Sama sekali tidak, ujar Ancelotti baru-baru ini. Menurut Ancelotti, Modric masih berdedikasi penuh untuk melanjutkan karirnya di Real Madrid. Jadi ia menyebut sang gelandang tidak akan meninggalkan Bernabeu. Dia tidak akan pergi dari tim kami. Ia tidak mau pergi dari kami, sambung Ancelotti. Dia merasa bahwa dirinya adalah pemain yang penting untuk tim ini dan kami pun berpikir yang sama. Ia adalah pemain yang sangat penting bagi kami dan kami senang untuk mempertahankannya. Ancelotti tidak menampik bahwa minimnya jam bermain membuat Modric sedikit tidak bahagia. Namun ia menyebut sang gelandang masih terus berkomitmen untuk melanjutkan karirnya bersama Los Blancos. Modric memang tidak senang dengan jam bermainnya dan saya rasa itu jelas. Namun saya terus berbicara dengannya setiap hari dan ia selalu termotivasi, sambung Ancelotti. Tidak ada satupun dikritik Cassano, Rafael Leao. Hahaha badut. Usai mendapat kritikan dari ex-pemain AC Milan Antonio Cassano, Rafael Leao cuma tertawa dan melabeli ex-pemain timnas Italia itu sebagai badut. Cassano mengkritik Leao setelah Milan bermain melawan Borussia Dortmund di matchday 2 grup F Liga Champions tahun 2023-2024 di Signal Iduna Park, Kamis 5 Oktober 2023 dini hari. Rossoneri kalah dalam penguasaan bola di laga itu. Tapi mereka punya beberapa peluang untuk bisa mencetak gol dan memetik kemenangan, khususnya di babak kedua. Namun pada akhirnya laga itu berakhir dengan skor 0-0 saja. Itu adalah hasil imbang kedua Milan usai sebelumnya ditahan Newcastle. Posisi Rossoneri kini kurang menguntungkan karena mereka cuma ada di peringkat 3 dengan koleksi 2 angka saja dan di matchday 3 nanti mereka harus berduel lawan PSG. Penampilan Rafael Leao itu membuat kesal Antonio Cassano. Ia pun langsung memberikan kritikan bertubi-tubi pada pemain Portugal tersebut.
Ia mengatakan, LoL cuma mengandalkan kecepatannya saja. Kasano juga menyebut pemain 24 tahun itu tak bisa membuat perbedaan. Bagi timnya, pertandingan ini dimainkan oleh pemain-pemain hebat. Leo 2 atau 3 kali berlari, tapi tidak pernah menembak ke gawang. Nihil assist, ia melewatkan elemen penentu itu. Kritiknya pada Bobo TV, seperti dilansir Football Italia, Leo berlari 2 kali dengan kecepatan penuh, bola ke depan, dan hanya itu saja. Anda harus membuat perbedaan. Milan memainkan pertandingan yang bagus, Anda tidak bisa menolak 1 poin pun. Gak jadi dijual, Chelsea bakal pertahankan Conor Gallagher. Rumor Conor Gallagher akan cabut dari Chelsea nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang gelandang dilaporkan akan bertahan di Stamford Bridge lebih lama lagi, seperti yang sudah diketahui. Gallagher merupakan salah satu didikan akademi Chelsea yang berhasil menembus tim utama The Blues. Namun ia sempat kesulitan menembus tim utama Chelsea di musim lalu. Alhasil di musim panas kemarin, Gallagher sempat dirumorkan akan pindah klub. Ada beberapa klub yang meminati jasanya, namun karena 1 dan 2 hal ia batal pindah. Banyak kabar yang menyebut bahwa klub-klub itu akan mencoba merekrut Gallagher lagi di musim dingin nanti. Dari Daily Mail melaporkan bahwa Chelsea sudah berubah pikiran dan kini mereka siap mempertahankan sang gelandang. Laporan tersebut mengklaim bahwa pihak Chelsea sudah berubah pikiran. Mereka tidak berencana untuk melepaskan Gallagher lagi di musim panas ini. Gallagher tidak jadi dilepas Chelsea. Pasalnya lini tengah Chelsea terkena badai cedera sehingga mereka terpaksa mempertahankan sang gelandang. Namun ternyata di periode sulit itu, Gallagher justru bersinar di skuad Chelsea. Ia tampil konsisten di lini pertahanan The Blues dan Mauricio Pochettino puas dengan kontribusinya. Menurut laporan tersebut, manajemen Chelsea juga berencana untuk memberikan kontrak baru untuk sang gelandang. Mereka dikabarkan akan mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Karena mereka yakin Gallagher akan menjadi pemain yang krusial bagi tim mereka. Nantinya Gallagher akan diberikan kenaikan gaji dengan nominal yang cukup signifikan. Jadi mereka berharap sang gelandang bertahan di tim mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa Gallagher menyambut baik ajakan untuk memperpanjang kontrak di Chelsea. Ia dikabarkan sangat mencintai Chelsea dan ia siap untuk melanjutkan karirnya di London Barat. Bukannya pede menang, Brentford justru ngeri-ngeri sedap lihat kondisi Manchester United. Manajer Brentford, Thomas Frank ogah menyepelekan Manchester United. Ia menilai setan merah yang lagi terluka bakal jadi lawan yang sangat berbahaya. Di akhir pekan ini, Brentford akan bertamu ke Old Trafford. Mereka akan menantang sang tuan rumah, Manchester United di pertandingan EPL tahun 2023 tahun 2024. Jelang laga ini, kondisi Engo lagi kurang oke. Setan merah sudah menelan 2 kekalahan beruntun di Old Trafford, meski tuan rumah lagi terluka. Frank menyebut bahwa timnya harus ekstra waspada di laga ini. Ketika ada tim yang lagi terpuruk, mereka akan berusaha keras untuk bangkit dan mereka akan melakukan segalanya untuk mengalahkan kami, buka Frank dalam konferensi persnya baru-baru ini. Sama dengan Frank menegaskan bahwa timnya tidak akan mudah untuk mengalahkan Manchester United di akhir pekan ini. Ia menyebut bahwa Manchester United akan benar-benar mencapai seluruh tenaga mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Manchester United tentu akan mendapatkan tekanan berat untuk mengalahkan Brentford. Namun kita harus ingat bahwa mereka adalah klub yang besar dan mereka selalu dituntut untuk menang, sambung sang manajer. Frank berharap anak asuhnya tetap menghormati Manchester United saat pertandingan di Old Trafford nanti. Ia juga meminta pasukan The Blues untuk memberikan performa terbaik mereka untuk menang di laga ini. Mereka adalah klub yang hebat. Mereka punya tim yang bagus dan manajer yang fantastis. Ini akan jadi tantangan tersendiri bagi kami, namun kami tidak sabar untuk melakoni laga ini karena kami tahu kami bisa mendapatkan sesuatu dari laga ini, imbuhnya. Buka-bukaan Matthijs de Ligt terkait alasan tinggalkan Juventus.
Bek Bayern Munchen Matthias de Ligt buka-bukaan mengenai keputusannya meninggalkan Juventus dan pindah ke Allianz Arena pada bursa transfer musim panas tahun 2022 lalu. De Ligt bergabung dengan Juventus pada tahun 2019 dari Ajax Amsterdam seharga 75 juta euro. Bek asal Belanda ini menghabiskan 3 tahun bersama Bianconeri. De Ligt memainkan 117 pertandingan ketika berseragam Juventus. Dia juga mengoleksi 1 Serie A, 1 Coppa Italia, serta 1 Supercoppa Italiana. Pada musim panas tahun 2022, De Ligt berpisah dengan Juventus. Pemain berusia 24 tahun tersebut pindah ke Bayern dengan biaya transfer sebesar 67 juta euro. Setahun setelah kepindahannya ke Bayern, De Ligt angkat bicara terkait keputusannya menerima pinangan di Rotten. Bayern waktu itu baru kalah dari Villarreal di Liga Champions. Mereka lalu mengontak agen saya dan bilang kalau klub sedang butuh bek baru, kata De Ligt kepada Footballzone.nl. Lalu agen saya menyampaikan itu ke saya dan menanyakan apakah saya bersedia pindah ke Bayern. Saya saat itu langsung membalas, kalau ada kesempatan, saya mau pergi ke sana. De Ligt sebenarnya menikmati masa-masa selama berseragam Juventus, namun dia pindah ke Bayern demi bisa memperbesar peluangnya meraih gelar juara Liga Champions. Saya cukup menikmati dan merasa begitu dicintai di sana Juventus, imbuhnya. Tetapi saat ada klub seperti Bayern datang memberikan tawaran untuk berpeluang menjuarai Liga Champions dan Liga, saya tidak perlu pikir panjang untuk menerimanya, ujar De Ligt. Sepak terjang Bellingham di Madrid bikin legenda Juventus ini takjub. Legenda Juventus Alessandro Del Piero terkesan dengan penampilan luar biasa Jude Bellingham bersama Real Madrid. Bellingham pindah ke Madrid pada musim panas tahun 2023 kemarin dari Borussia Dortmund. Di masa awal gabung El Real, fisiknya belum fit 100% karena ia sebelumnya cedera saat bermain di Dortmund. Namun Bellingham kemudian langsung tampil prima begitu kompetisi resmi dimulai. Ia menjadi sumber gol baru El Real. Sejauh ini, ia sudah tampil sebanyak 9 kali dan mengemas 8 gol plus 3 assist. Salah satu golnya tercipta ke gawang Napoli di matchday 2 grup di Liga Champions. Sepak terjang Jude Bellingham bersama Real Madrid itu membuat seorang Alessandro Del Piero takjub. Mantan penyerang Juventus dan timnas Italia itu pun tak sungkan untuk memberikan pujian pada pemain asal Inggris tersebut. Bellingham memiliki fisik yang bagus. Ia bagus dalam menguasai bola. Ia memiliki kepribadian dan ia mencetak gol, kata Del Piero kepada Sky Sport Italia, seperti dikutip dari Tuttosport. Panggil ia sesuka Anda, tapi ia sangat kuat di setiap bagian lapangan dengan atau tanpa bola. Ia menyakiti lawan dengan aksi laterun, dan kita tidak boleh meremehkan fakta bahwa ia telah beradaptasi di Madrid dengan kepribadian yang hebat, pujinya. Musim ini, Real Madrid kehilangan mesin golnya di lini serang yakni Karim Benzema. Namun kehadiran Jude Bellingham bisa menutup kepergian Benzema dengan baik. Namun Alessandro Del Piero menegaskan bahwa Bellingham bukanlah sosok pengganti bagi Benzema. Ancelotti juga telah melakukan tugasnya dengan baik karena ia menanganinya dengan bijak, kata Del Piero. Ia bukan pengganti Karim Benzema, tapi tanpa pemain Prancis itu, Madrid memanfaatkan pergerakan Bellingham yang terlambat untuk melukai lawan, terang Del Piero.